Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview dan menganalisa kembali pergerakan pair yang ada dalam market. Kita mulai dari SAUSD. Dari perjalanan SAUSD kemarin ya, dia ngambil buy set liquidity kemudian turun ya. Dan kita ada entry di area ini. Entry pertama kita entry di area ini ya, kita menggunakan M3 di awal, kemudian turun, target TP adalah di sini. Selanjutnya kita ada entry lagi di area sini karena dia sempat ngambil dari order block di sini ya. Dia ambil order block kemudian naik. Jadi kita entry di area ini ya. Kita entry di area order block ini. Ya. Entry di area order block sini dan sini ya. Kemarin di area, oh ya, kita entry-nya di area sini. Ini kita nggak entry. Selanjutnya ketika live juga kita akan entry di area sini ya. Nah, dia sudah membuat market structureship. Kita entry-nya menggunakan M3, M5, ya M3 ya. Kita menggunakan entry ini. Dia ambil dari order block. Ini analisa awal ya. Analisa awal ketika live. Ya, ternyata emang iya. Dia ambil dari fair value gap kemudian turun. Dan selanjutnya ya, selanjutnya kita akan entry. Ini juga analisa sebelumnya ya. Saya ada analisa sebelumnya di sini. Kan yang ini ya. Analisa sebelumnya kita akan kemungkinan market ya. Market dia akan ambil ini ya, seperti ini ya. Ini analisa sebelumnya. Ini garisnya masih ada. Ketika ambil ini baru dia turun. Dan ini sudah nyampe target. Dan kita lihat di daily ya. Di daily sini dia ambil swing low ya. Ya, kalau kita lihat di weekly nih kelihatan nih. Ini ada order block. Kalau weekly ini kelihatan bahwa ini benar-benar liquidity ya, bukan order block. Ini benar-benar liquidity. Ini juga liquidity ya. Dia ambil liquidity kemudian naik. Kalau kita lihat di daily ini sebagai swing low. Kalau kita lihat di weekly ini sudah sell set liquidity. Kemudian kita entry kemarin di area ini ya. Ini ngambil dari sell set liquidity kemudian naik. Dia membuat market structureship. Ini adalah sinyalnya. Kemudian di sini ada fair value gap. Jadi kita ambil area ini sebagai entry. Ya. Jadi kemungkinan market ini ya masih naik ya. Kita lihat nanti. Kita lihat di TF besar. Ya 4 ya. Tapi ini hati-hati ya. Kemungkinan dia sini. Tapi ini hati-hati karena di sini ada order block ya. Order block kita bisa pasang SL plus ya. Kita bisa SL plus di sini. Ya, karena kemungkinan ketika ini di break ya dia akan turun. Kemudian USD CAD. Kalau kita perhatikan di SAUSD ya. Ini dia ambil dari buy set liquidity
ya, ambil dari base liquidity. Ketika dia ambil base liquidity naik, kemudian kembali lagi ke area base liquidity, ini kemungkinan market akan turun. Ya, kita lihat, tinggal cari konfirmasi entry-nya. Di awal saya akan entry di sini ya. Entry di sini. Ini analisa awal. Ya, ini masih ada garisnya. Analisa awal kita akan entry di area sini, kemudian sell. Ternyata dia ambil dari fair value gap di bawahnya. Dengan target di sini. Kita lihat lagi nanti. Kita lihat di daily. Ya. Belum ada area yang bagus. Jadi kita bisa nanti cari lagi sell di area sini. Jadi kemungkinan dia akan naik ya. Kita garis lagi, tandain ya. Ini analisa kita cari konfirmasi lagi di area sini, baru turun ya. Turunnya ini kalau ini deep tick bisa sampai area ini ya, bisa jadi sampai area sini. Selanjutnya our USD ya. Kalau kita perhatikan di our USD, ini ada base liquidity, ini swing high, dan kita juga anggap ini sebagai liquidity. Ketika area ini diambil kemudian kembali akan lebih dalam, kita cari entry. Entry kita di mana ya? Entry kita adalah di area sini. Ini kemarin ada yang nanya semalam. Target kita di sini. Namun dia tidak nyampe target. Ini saya buat kemungkinan ya. Kemungkinan kalau misalnya dia naik lagi, ataukah dia membuat liquidity naik ngambil liquidity sekali lagi baru turun, ataukah dia langsung turun ya. Jadi kita buat analisa atau kita pasang SL di atas ini ya, agak jauh ya, agak jauh. Tapi kalau kita lihat ini bisa jadi kalau turun ini ketika ngambil base liquidity, ini kemungkinan turun bisa sampai ke order block. Kalau daily ini ada order block. Kalau 4 ya kemungkinan sampai ini ya. 4 nih ada order block. Ya kemungkinan pertama dia akan turun sampai sini. Ya baru buat area lagi, baru turun lagi. Selanjutnya USD CAF. Ya, USD CAF kita lihat di daily. Ya. Ini per sebelumnya sudah kita analisa ya. Di sini dia ada order block. Ya, saya lihat di sini ada order block. Kita perbesar ya. Ini ada fresh, ini tidak kesentuh. Dan ini ada fair value gap, dan fair value gap ini udah diambil. Ketika fair value gap udah diambil, kita cari order block di bawahnya. Dan ini ada liquidity swing low ya. Ini ada liquidity dan order block. Ini kita bisa jadikan sebagai point of interestnya. Kita entry, ketika diambil kemudian kembali ya, kita tinggal cari konfirmasi entry ya. Jadi awalnya analisa kemarin saya ada entry di area sini ya. Dan entry di area sini, stop lossnya bawah sini. Ternyata dia turun lagi ya. Turun lagi dia ngambil liquidity. Kenapa SL-nya harus lebih ke bawah? Untuk mengantisipasi adanya liquidity grab ya. Ini dia membuat liquidity grab kemudian naik sampai, dan kemungkinan dia akan naik sampai sini ya. Ini analisanya. Kemudian AUD USD ini juga sama ya, sama dia ambil dari sell set liquidity, dan ini sangat clean sekali kelihatan ya, sesuai analisa kita. Ini sudah kita tulis sell set liquidity, kemudian adanya reaksi ya, kita tinggal cari konfirmasi buy
apalagi ini disertai dengan displacement ke bawah dan dibalas dengan pembalikan ya. Jadi kita bisa entry di area sini ya, di entry sehari dengan target TP bisa ya, bisa area sini. Ini udah bisa close. Dan kita selanjutnya kita akan cari peluang sell lagi. Kita lihat di daily ya. Kita lagi peluang ini cari sell di area sini atau di area sini. Ini kita perhatikan karena ini ada mitigation block juga. Tapi kalau kita ukur dari OTE ya, areanya adalah ini untuk cari sell. Selanjutnya GPP USD. GPP USD ini berada di area fair value gap. Jadi kita ada entry di area sini. Ini entry, sebenarnya saya entry di sini ya. Kenapa entry di sini? Karena dia udah membuat market structure, kemudian liquidity grab, dan ketika kembali saya ambil ini. Ini areanya. Ya, ini areanya. Kemudian kalau kita lihat di A4 juga areanya ini ya. Kalau A4 ini clean ya, kelihatan bahwa ini ada fair value gap. Jadi ada order yang belum terambil. Dan kemungkinan dia akan naik ya. Naik bisa sampai atas. Ini hati-hati ya, ini ya, perlu diperhatikan ya. Oke. Kemudian ini ya, ini kemarin saat kita analisa kemungkinan dia naik sampai area sini. Ini analisa awal ya, analisa awal naik kemudian turun naik ya. Kemudian NZD USD ya, NZD USD kita perhatikan di sini ambil sell side liquidity atau di sini ada liquidity grab naik. Kita tinggal cari ketika ada liquidity yang di grab, kita tinggal cari apakah ada pembalikan arah atau tidak ya. Kita kemarin coba entry di area sini dan tidak diambil, jadi tidak ada ruginya dan tidak ada untungnya, tidak perlu dikejar. Selanjutnya ya, kita akan cari nanti di area sini. Yang bagus adalah area ini, tapi ini atau ini ya, nanti tinggal adakah konfirmasi sell dan area yang bagus untuk cari sell. Selanjutnya NZDJP ya, NZDJP juga dia sudah ambil liquidity grab ya. Ini swing low, ini clean ya, kemudian dia ambil, harusnya entry di sini ya, entry di area sini. Kemudian AUDJP ini sama sebenarnya, tapi kita lihat di H1 dia ambil order block, ini enggak ambil kita ya, harusnya di sini nih. Ini enggak kelihatan di sini buat liquidity grab ya, membuat fair value gap ya. Ini sudah di break ya, harusnya di sini ya. Ini kalau H3 coba kita lihat ini awal mulanya liquidity market structure nya, market structure di area sini. Oke, ini ada order block ya, ada order block, ada order block, ambil ini. Dan ini juga bisa ketika nih fair value gap market structure nya ini ya, ngambil ini displacement atau kedua
kita bisa cari TF kecil untuk mencari gelombangnya. Nah, ini jelas. Ini di sini ada fair value gap. Market structure shift, balik fair value gap, kemudian naik. Kemudian CAFCP ini hampir sama ya pergerakannya. Ini areanya, tinggal cari area-area yang clean dan kelihatan ya. Ini juga ambil liquidity grab. Kalau ini dia ambil liquidity grab, swing low, naik. Ini kemungkinan masih akan naik. USDJP, kalau ini dia ambil fair value gap. CADJP, ini juga fair value gap, dan order block ya. Ini mungkin naik terus ya. Oke, ini bisa area sini fair value gap, YPPJP. Oke, ini juga clean ya. Oke, dia ambil order block sini baru naik. EUR-NZD, kita ada entry sebenarnya ya di area sini. Ini dia udah membuat market structure shift, turun. Point of interestnya adalah based liquidity weekly. Nah, ini ada dua. Ini swing low, kemudian dia ambil lagi base set liquidity, bisa entry di area sini di M5. Ini buat market structure shift. Ini fair value gap udah diambil, jadi kita ambil dari order blocknya. Ternyata ketika ngambil order block dia turun. Ini dan naik lagi ya, turun, dia ambil dari swing low sini, dia ambil fair value gap. Nah, ini perlu hati-hati, kemungkinan ada kenaikan ya. Nasdaq, untuk Nasdaq semalam kita akan entry di area sini ya. Ini garisnya masih ada, tekan left. Ternyata dia tidak turun, ngambil area ini kemudian baru naik. Selanjutnya BTC USD, ini belum diambil ya. Semalam juga kita coba entry di sini karena dia sudah ambil dari fair value gap di sini, kemudian liquidity juga sudah di sweep. Nah, ini udah kembali kemarin di area sini. Kita berharap dia ngambil area ini baru naik di M30. Mungkin demikian analisa saya, semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe jika memang video ini bermanfaat bagi kalian, atau bisa support kami dengan masuk ke memberikan rewardnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.